Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Devandi dalam materi penelitian PAI ya. Nah, ini ada pertemuan kita keempat, itu membahas definisi dan perumusan masalah. Nah, definisi perumusan masalah. Masalah ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Karena tanpa ada permasalahan, maka penelitian itu tidak tahu arahnya akan membahas apa. Oleh karenanya permasalahan menjadi salah satu titik utama dalam suatu penelitian. Nah, masalah penelitian ini dikatakan sebagai dasar mengapa penelitian itu dilakukan, ya. Apa alasan penelitian dilakukan, diangkat, itu dilihat dari masalah apa yang akan diangkat. Kemudian permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Masalah itu biasanya setelah habis latar belakang baru perumusan masalah. Nah, tapi sebelum adanya permasalahan itu dibahas dulu apa latar belakangnya kita mengangkat masalah tersebut. Nah, latar belakang itu dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Jadi dia seperti segitiga terbalik ya latar belakang itu. Dari hal-hal yang umum kita bahas dulu, kemudian kita sampai spesifik ke apa yang ingin kita bahas dan kita tuju. Nah, biasanya langsung ke permasalahan. Misalnya seperti kalau kita ingin membahas terkait dengan desa ya, masalah eh, masalah kejahatan di desa misalnya. Nah, kita bicara secara umum desa itu apa ya, desa itu baiknya seperti apa, idealnya seperti apa. Nah, desa itu ada apa saja, perangkat-perangkatnya. Maka kenapa desa ada beberapa gangguan sosial. Akhirnya salah satu gangguan sosial adalah kejahatan-kejahatan perjudian. Nah, misalnya perjudian itu adalah apa dan akhirnya spesifik kita akan mengangkat gejala-gejalanya. Nah, baru kita susun rumusan masalahnya setelah latar belakang tersebut. Ya, mengapa di desa terdapat faktor-faktor gangguan sosial. Kemudian yang kedua, rumusan masalah itu bisa dua, bisa tiga ya. Apakah itu faktor-faktor penyebabnya, terus bagaimana penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam skripsi itu bisa dua, bisa tiga rumusan masalah. Nah, masalah yang diangkat sesuai dengan latar belakang yang ada. Nah, masalah itu juga merupakan salah satu bahan pembahasan kita nanti saat di bab 4 di dalam penelitian terakhir. Nah, sesuai nggak sih pembahasan dengan masalah yang ditanyakan? Itu menjadi titik utama. Artinya sangat penting sekali permasalahan itu ya sesuai dengan pembahasan nanti yang akan dibahas. Jadi kalau masalah pertama itu apa saja faktor-faktor masalah di desa, pembahasan di bab 4 itu pembahasan awalnya adalah membahas masalah-masalah kejahatan di desa. Terus kalau pertanyaan masalah keduanya bagaimana penyelesaian masalah di desa? Nah, model-model penyelesaiannya. Nah, faktor-faktor pencegahannya, ya, pencegahan dan penindakannya bagaimana. Nah, artinya rumusan masalah itu sesuai dengan pembahasan kita ke depan. Bahkan kesimpulannya nanti juga akan mengerucut dari apa yang ditanya di dalam permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan antara ketetapan masalah dan pemecahannya. Nah, harus dilihat ya antara ketetapan masalah dan ketetapan pemecahannya. Ada dikatakan masalah benar, ya. Ada masalah benar misalnya, ya. Masalah perjudian misalnya. Ketetapan masalahnya, pemecahannya adalah bahwa harus adanya pendidikan. Masalah pencurian, pemecahannya ternyata tidak sesuai ketika kita lihat.
pemecahannya salah, bahwa realitanya salah. Nah, ada masalah yang salah, pemecahannya benar, ya, sesuai artinya apa yang dibahas, ya, apa yang dibahas, apa yang diberikan solusi ternyata benar. Nah, ada masalah yang salah juga, pemecahannya salah. Nah, jadi ini harus sesuai, apa yang dilihat masalahnya benar, pemecahannya juga sesuai. Ada masalah yang benar, ternyata yang kita berikan solusinya salah. Ada masalah yang salah, solusinya tapi benar. Nah, begitu seterusnya. Sumber permasalahan dalam penelitian. Nah, masalah itu harus ada sumber, ya. Sumbernya harus jelas. Biasanya sumbernya dari kehidupan sehari-hari. Adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Secara pengalaman, ya, bahwa di desa itu baik tempat lumbung pangan dan masih terdapat nilai-nilai moral. Nah, ternyata ada kenyataannya, ternyata di desa itu misalnya ternyata ada perjudian, ada penjualan narkotika. Nah, ini ada penyimpangan. Adanya penyimpangan antara yang sesuai dan kenyataannya. Harusnya dia seperti apa, kenyataannya kok di desa itu melakukan konflik atau melakukan penyimpangan. Nah, di sini harus dilihat, ya, antara pengalaman dan kenyataan. Seharusnya dia baik-baik saja, kenyataannya kenapa dia buruk sekali. Nah, penyimpangan inilah yang dilihat. Kemudian terhadap penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Nah, misalnya rencananya desa itu ingin dibangun misalnya internet, wifi, atau pembangunan jalan. Kenyataannya ternyata kenapa jalan masih bolong dan tidak ada internet, bahkan sinyal pun tidak masuk. Nah, ini kan penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Itu juga bisa dibahas, ya, penyimpangan rencana dan kenyataan. Terus terdapat pengaduan. Nah, biasanya masalah-masalah itu juga dilihat dari pengaduan yang ada. Ternyata masyarakat sudah resah dengan adanya perjudian misalnya. Nah, dari situlah kita ngangkat masalah. Kemudian misalnya juga adanya persaingan, ya. Nah, ini juga biasanya terjadi, ya, ketika ada persaingan usaha di dalam suatu daerah, maka bisa dijadikan masalah juga. Persaingan ini menjadi suatu pembanding, perbedaan, ya. Kemudian sumber pada buku penelitian, ya. Sumbernya juga bukan hanya kehidupan sehari-hari, tapi juga pada buku atau penelitian. Nah, jadi dilihat dari sumber-sumber itu untuk penyempurnaan. Bukunya sudah ada sebenarnya membahas tentang desa misalnya. Tapi kita itu untuk menyempurnakan kembali sesuai dengan keadaan zaman saat ini dan kehidupan sosial yang semakin maju. Kemudian juga untuk memverifikasi buku ini sebenarnya, memverifikasi bahwa data yang sudah dimiliki penelitian sebelumnya itu memang nyata atau memang ada yang tidak sesuai, ya, dengan saat ini. Memverifikasi, ya, kita lihat kembali. Kemudian untuk pengembangan, artinya dalam buku itu biasa 5 tahun terakhir, ya, yang digunakan dalam penelitian. Nah, untuk memajukan ilmu pengetahuan dan penelitian, buku-buku itu harus direnov dan diperbaharui. Jadi kita juga sebagai peneliti itu akhirnya mengembangkan kembali ilmu agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan ilmiah yang berlaku. Nah, artinya sumber buku ini untuk penyempurnaan, memverifikasi ulang, dan mengembangkan kembali. Kemudian permasalahan yang baik, ya. Permasalahan yang baik ini harus bermanfaat intinya. Kita angkat masalah itu harus masalah yang bermanfaat. Jangan juga masalah-masalah sepele, ya. Nantinya dengan masalah itu desa akan lebih baik misalnya. Nah, kemudian juga masalah yang baik itu harus dapat dilaksanakan. Jangan juga itu hanya mitos, ya, mistis, tidak bisa diangkat secara umum sebenarnya. Jadi dapat dilaksanakan, ya, ada kemampuan teori-teori yang ada, teori agama, teori sosial, ya, teori-teori negara. Kemudian waktu yang tersedia sesuai enggak? Misalnya kita
membahas masalah desa ya. Jangan juga kita membahas terkait dengan sejarah desanya yang mana menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti sejarahnya, yang ya habis waktu ya. Kemudian kita lihat juga tenaga yang tersedia. Nah, cukup nggak tenaga kita untuk mengumpulkan semua data? Misalnya desanya ada satu kabupaten ada 10 desa, tidak mungkin 10 desanya yang bisa kita teliti semua. Minimal sampel 2-3 desa. Kemudian dana kita juga harus dilihat. Kalau memang tidak mencukupi, kita ambil referensi-referensi buku dan mungkin saja kita bisa via call ya untuk wawancara. Kemudian juga adanya faktor pendukung ya. Permasalahan yang baik itu juga dilihat dari pelaksanaan faktor pendukung. Ada nggak orang sana yang bisa kita mendukung kita untuk meneliti hal tersebut ya. Kemudian tersedianya data. Nah, data itu memang ada. Kalau memang di dalam kelurahan, di pemerintahan datanya tidak ada, ya nantinya kita akan susah melanjutkan pembahasan. Ya, jadi harus dilihat datanya juga. Harus lengkap, jelas, dan ada ya. Kemudian tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Nah, ini juga ya, izin. Jangan sampai juga kita nanti ilegal meneliti segala sesuatu. Harus ada pengetahuan segala pihak. Sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian, masalah yang baik itu juga harus ada faktor pendukung. Ya tadi tersedianya data ya dan izin yang berwenang. Nah ini salah satu faktor pendukung. Jangan sampai datanya nanti nggak ada dan nggak punya izin, masalah kita. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat judul ya. Judul penelitian itu setelah permasalahan diidentifikasikan dengan tepat, langkah berikutnya adalah memberi nama penelitian. Nah, judul itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita bahas. Misalnya desa-desanya apa, ya. Misalnya terkait praktek berarti implementasi apa, ya. Implementasi desa atau pencegahan desa. Jadi benar-benar konkret ya. Nah, jadi permasalahan itu identifikasinya harus tepat sesuai dengan apa yang dibahas. Pertama ini ada orientasi singkat. Contohnya analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Nah, ini contoh ya. Jadi kita menganalisis pelayanan jasanya. Nah, bank ini melayaninya bagaimana? Nah, jadi orientasinya juga harus jelas. Yang kedua, jenis penelitiannya apa? Objek yang diteliti misalnya apa? Misalnya bank, objeknya bank. Jenis yang diteliti jenis pelayanannya. Subjek yang diteliti orangnya yang memberi jasa. Lokasi peneliti di bank apa? Misalnya bank daerah Lampung mana? Ya, kemudian waktu pelaksanaan penelitian harus jelas juga ya. Ada harus berapa bulan kita meneliti hal tersebut. Nah, contoh nih ada analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank-bank pemerintah di Surabaya tahun 2007. Nah, ini harus ada di dalam judul ya. Tahun 2007 apa tahun kapan menelitinya. Jadi dia itu memang jenisnya analisa ya, analisa pengaruh objeknya pelayanannya terhadap bank, kepuasan nasabah, subjeknya kepuasan nasabah, lokasinya di Bank Surabaya dan waktunya adalah tahun 2007. Nah, jadi jelas ya judul itu. Nah, berapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah? Yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Nah, jadi berapa hal yang harus diperhatikan itu, masalah harus dirumuskan dengan jelas, tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Ya. Jangan membingungkan masalah itu ya, harus jelas yang mau dibahas, mengapa desa tersebut sekian, bagaimana faktor-faktornya, ya. Kemudian kedua, rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi dia dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel ya. Semuanya dapat terhubung. Rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Ya, harus ada tanda tanya ya. Tidak boleh dalam perumusan masalah jadi kalimat seru, kalimat perintah, tidak boleh, tapi harus kalimat tanya. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi dalam perumusan masalah. Permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Jadi mengambil penelitian itu tidak pada
masalah yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi mengambil dari masalah umum sehingga nanti akan membingungkan ya. Ya, harus sesuai ya dari akar masalah. Misalnya masalah di desa itu memang masalah perjudian, tapi dia ingin tertarik ke masalah-masalah eh, masalah-masalah narkoba. Akhirnya di desa itu tidak terbukti narkoba, akhirnya masalah dia gagal dong, ya. Jadi harus sesuai dong dengan apa yang terjadi. Kalau judi, masalah judi ya masalah judi yang dibahas di dalam desa tersebut. Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, jadi masalah yang dipecahkan itu nggak sesuai dengan kemampuan yang diteliti. Artinya memang teori, waktu, tenaga, dana itu sia-sia kalau misalnya kita memang tidak memiliki kemampuan yang jelas. Ya, kita pengen muluk-muluk membuat penelitian yang tinggi, ya, membahas sejarahnya, membahas asal usulnya. Tapi teori-teorinya kita kurang, waktunya tidak ada. Bentar lagi mau orang semua sudah wisuda, kita masih neliti. Ya, dana kita sudah habis, tenaga kita sudah tidak mampu untuk turun ke sana lagi. Nah, akhirnya permasalahan yang kita angkat itu menjadi masalah untuk kita sendiri. Lama kita lulusnya ya, harus dilihat juga. Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor pendukung yang ada. Nah, ada faktor-faktor pendukung yang ada ya, misalnya seperti adanya izin, adanya rekan di sana, adanya desa-desa di sana yang membantu. Nah, data-data di sana nggak ada ya, struktur desanya tidak jelas, kemudian izinnya tidak ada ya. Nah, akhirnya karena data-data itu tidak ada, tidak sesuai, tidak mendukung, bisa ulang lagi penelitian kita menjadi mencari masalah baru. Bahaya ini kalau misalnya permasalahan penelitian tidak memiliki faktor pendukung yang jelas, maka dilihat dulu ya. Nah, ini pembatasan masalah ya. Nah, ini segitiga terbalik yang saya katakan tadi. Pertama itu permasalahan secara umum yang dibahas. Apa latar belakangnya, desa itu apa, sedikit masalahnya apa. Kemudian dibatasi bahwa kita akan membahas masalah judi. Misalnya judi itu berdampak buruk bagi desa. Jadi inti masalahnya adalah bagaimana penyelesaiannya nanti dibuat rumusannya. Nah, agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, maka diperlukan batas. Nah, batasnya apa? Jangan semua masalah di desa judi, narkoba, asusila semua dimasukin. Intinya saja ada batas penelitian. Desanya masalah di desa, tapi yang dibahas apa? Sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Jadi cuma satu itu yang kita bahas, tidak menyimpang kemana-mana ya. Karena kalau sudah menyimpang kemana-mana tidak fokus penelitian itu. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan materi keempat kita ya, terkait dengan perumusan masalah. Karena memang perumusan masalah itu menjadi hal yang vital dalam penelitian bagi mahasiswa. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Buatlah perumusan masalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.